Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosdiana SKMMKM dengan NIDN 0121089001. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kesehatan Helvetia pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat sejak tahun 2016. Sebagai seorang dosen, saya menjalankan tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengajaran. Saya mengajar di bidang ilmu promosi kesehatan, di mana saya mengampu mata kuliah dasar promosi kesehatan dengan beban SKS, yaitu 2 SKS teori. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi dari mata kuliah ini yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, mampu melakukan kajian dan analisis situasi kesehatan masyarakat. Yang keempat, mampu menjelaskan ilmu-ilmu kesehatan masyarakat kepada masyarakat. Mampu merancang media untuk promosi dan pencegahan masalah kesehatan, mampu melaksanakan program promosi kesehatan masyarakat dan menerapkan strategi promosi kesehatan untuk pemecahan masalah kesehatan, mampu melakukan penelitian dan pelatihan promosi kesehatan, dan yang terakhir, menguasai konsep penanggulangan masalah kesehatan di masyarakat, baik itu dari promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Menguasai ilmu kesehatan masyarakat berdasarkan kaidah dasar keilmuan. Adapun mata kuliah dasar promosi kesehatan ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana setiap pertemuan berlangsung selama 100 menit. Nah, pertemuan pertama itu materinya tentang konsep promosi kesehatan, pertemuan kedua tahapan perkembangan promosi kesehatan, pertemuan ketiga, strategi promosi kesehatan, dalam hal ini pemberdayaan masyarakat. Yang pertemuan keempat, strategi promosi kesehatan, dalam hal ini dukungan sosial. Pertemuan kelima, strategi promosi kesehatan, dalam hal ini advokasi. Pertemuan keenam yaitu teori perilaku kesehatan. Yang ketujuh, pertemuan ketujuh, perubahan perilaku kesehatan. Pertemuan kedelapan yaitu dilaksanakannya ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9, promosi kesehatan di keluarga atau rumah tangga. Pertemuan ke-10, promosi kesehatan di sekolah. Pertemuan ke-11, promosi kesehatan di rumah sakit. Pertemuan ke-12, promosi kesehatan di puskesmas. Pertemuan ke-13, promosi kesehatan di tempat kerja. Pertemuan ke-14, promosi kesehatan di tempat umum. Dan pertemuan yang terakhir, pertemuan 15, determinan perilaku kesehatan. Dan ditutup dengan pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester atau UAS sebagai bentuk evaluasi. Adapun bentuk dan metode yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentase dengan media yang saya pakai seperti LCD, laptop, mirrorboard, dan juga spidol. Nah, adapun kriteria penilaian untuk kehadiran yaitu 10%, tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester 40%. Jadi keseluruhannya yaitu 100% untuk kriteria penilaian dalam mata kuliah dasar promosi kesehatan. Saya juga mempersiapkan sebuah modul pembelajaran dasar promosi kesehatan untuk panduan pembelajaran kepada mahasiswa. Pemutakhiran ilmu saya di bidang promosi kesehatan juga didukung dengan kegiatan saya mengikuti seminar-seminar terkait promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi tenaga promosi kesehatan dan juga beberapa universitas lainnya. Berikut saya berikan contoh rekaman perkuliahan pada pertemuan ke-9 pada mata kuliah dasar promosi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Siang, Bu. Semangat pagi. Pagi, Bu. Ya, walaupun sudah siang tapi semangatnya tetap pagi ya. Iya. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri
tangga atau keluarga. Yang pertama, sebelumnya saya mau tahu dulu nih, apa itu sebenarnya promosi kesehatan? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi ada yang tahu promosi kesehatan itu apa? Ya, silakan mereka. Boleh. Jadi menurut saya promosi kesehatan itu adalah upaya penyebaran informasi mengenai kesehatan kepada masyarakat. Oke, jadi bentuk penyebaran informasi kesehatan itu menurut mereka. Ada yang lain menambahkan? Ide sama. Jadi saya tambahkan itu bentuk segala bentuk kombinasi ya dari perubahan perilaku, baik itu dari sosial, budaya, ekonomi, politik, sehingga masyarakat akan dapat mengubah perilakunya yang tadi kurang baik menjadi baik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kita di Indonesia. Nah, kalau visi dan misi promosi kesehatan itu, visinya mau dan juga mampu. Misinya apa ini? Ya, kalau untuk pemberdayaan masyarakat itu bentuknya strateginya nanti. Strategi promosi kesehatan itu dia ada 3. Yang pertama itu advokasi. Nah, itulah dia yang top down dari atas ke bawah. Siapa aja sasarannya? Para pengambil keputusan atau kebijakan, atau policy support, ataupun dia pengambil kebijakan. Nah, kalau ada yang kedua, strateginya itu bentuknya social support, dukungan sosial. Nah, ini siapa aja nih orangnya? Masyarakat, tokoh agama, seperti itu. Nah, yang terakhir baru empowerment group, yaitu pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Nah, sudah definisinya, sudah tujuannya, visi misi, strateginya juga. Nah, itu bentuk sasarannya. Nah, ini nanti akan kita bahas lingkupnya, fokusnya kepada promosi kesehatan di rumah tangga atau keluarga. Yang pertama, primary target ataupun sasaran primer. Siapa aja kalau yang untuk di rumah tangga? Dari kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum. Dan juga ada per individual ini ya, per individual. Nah, setelah itu ibu hamil dan juga menyusui untuk masalah kesehatan ibu dan anak atau KIA, kesehatan ibu dan anak. Nah, masalah kesehatan ibu hamil ini bisa dilihat dari dia melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali. Di trimester pertama sekali, yaitu umur 0 sampai 3 bulan. Trimester kedua 1 kali. Di usia 4 sampai 6 bulan. Setelah itu di trimester 3 2 kali. Selama dari 7 bulan sampai 9 bulan. Itu minimal pemeriksaannya. Untuk melihat apakah ada masalah kesehatan pada kehamilan ataupun janin si ibu itu sendiri. Nah, untuk yang si anak itu kan dia biasanya rentang usia sekolah ya. Kalau untuk bayi kan dia 0 bulan, 0 hari sampai berapa bulan gitu. Nanti ada yang balita, dan juga anak usia sekolah. Nah, masalah kesehatan pada anak ini biasanya jajan sembarangan. Makanya diupayakan ya harus ada jajanan sehat. Setelah itu karies pada gigi. Nah, itu yang dia misalnya jarang gosok gigi, menyikat gigi, makanya dia ada karies pada gigi, lubang-lubang misalnya. Atau apalagi masalah pada anak, diare. Kenapa? Karena efek dari jajan sembarangan, seperti itu. Nah, dan lain sebagainya. Anak sekolah untuk kesehatan remaja. Nah, ini masuk kepada kesehatan reproduksi remaja atau KRR. Nah, apa aja nih masalah-masalah kesehatan pada remaja? Bisa dari free sex. Ya, jadi kita edukasi bahaya dari free sex. Dan juga apa? Drugs, narkoba. Nah, setelah itu apa? How to build a trust. Bagaimana membangun kepercayaan diri dia, confidence-nya. Bagaimana supaya percaya diri? Karena kan banyak anak remaja ini yang dia kurang confidence, seperti itu. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak usia sekolah, khususnya di sini yaitu remaja, ya. Dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Upaya promosi yang dilakukan terhadap sasaran primer ini sejalan dengan strategi empowerment group, pemberdayaan masyarakat.
itu bersama pihak yang terkait ataupun yang disegani ataupun dihargai di suatu daerah, maka bisa dilakukanlah strategi promosi kesehatan ini melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, bentuk yang secondary target atau sasaran yang sekunder ini bentuknya dari para tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga tokoh agama. Atau bisa ditambahkan lagi Karang Taruna ataupun pemuda-pemudi setempat. Tertiary target ataupun sasaran tersier. Nah, inilah dia termasuk dari strategi advokasi, yaitu top down, dari atas ke bawah. Bagaimana para pengambil kebijakan ataupun keputusan atau policy maker yang bisa melakukan, memberikan wewenang ataupun keputusan terhadap suatu masalah yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi sedikit definisinya tentang rumah tangga, karena kita promosi kesehatan di rumah tangga atau keluarga. Nah, unit masyarakat terkecil di mana keluarga merupakan tempat dasarnya berkembang perilaku dari manusia itu sendiri. Nah, kalau perilaku menurut Green itu dia apa aja? Menurut teori Lawrence Green, perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor pertama, predisposing. Yang kedua, reinforcing. Dan yang terakhir itu enabling. Nah, jadi ini ada bentuknya dari predisposing, reinforcing, dan juga enabling. Nah, dimana kalau predisposing ini termasuklah dia pengetahuan, sikap, trust, kepercayaan ataupun keyakinan. Dan juga kalau untuk reinforcing bisa melalui dukungan, apakah itu dukungan keluarga, teman kesehatan ataupun suami dan lain sebagainya. Kalau itu enabling berarti bentuk sarana dan juga prasarana ataupun fasilitas kesehatan atau vaskes. Nah, ini dia untuk bentuk perilaku menurut Green, teori Lawrence Green. Nah, jadi orang tua atau ayah dan juga ibu merupakan sasaran utama nih dalam promosi kesehatan pada tataran ini. Tataran kita tadi promosi kesehatan di rumah tangga atau keluarga. Karena orang tua, terutama ibu, merupakan peletak dasar perilaku dan juga terutama perilaku kesehatan bagi anak-anak mereka. Jadi memang ujung tombaknya itu kalau di keluarga itu kan ibu yang bisa melihat nih bagaimana kesehatan si anak-anaknya, seperti itu. Tugas dari kesehatan keluarga yang pertama, mengenal masalah kesehatan. Nah, kita lihat dulu, kita kenal dulu apa aja sih masalah kesehatan yang ada. Saya itu mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat. Nah, misalnya karena dia di rumah tangga, di keluarga, si anak ada terlihat ya, menurut inspeksi dilihat ataupun juga diobservasi, diamati bahwasanya si anak ini dia ada seperti demam, gejala demam, seperti itu. Setelah itu dia ada seperti batuk pilek atau bapil. Nah, karena kita sudah mengenal nih masalah kesehatan yang di atas, kita ambil keputusan, oh berarti dia ini sepertinya demam sama ada gejala batuk pilek. Nah, karena sudah tahu, maka ambil keputusan ataupun tindakan. Dengan cara apa? Misalnya kalau untuk di rumah, bisa diberikan air hangat, ya, berikan cukupi cairannya. Setelah itu bisa diberikan vitamin C untuk bisa meningkatkan antibodi si anak. Setelah itu berikan makanan yang sehat, makanan yang gizi seimbang, seperti yang melalui germas itu isi piringku, yaitu setengahnya itu porsi untuk buah-buahan, seperti itu. Nah, setelah itu memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Nah, kalau emang dia sudah demam, batuk pilek, nah maka diberikanlah dia seperti perilaku yang sehat, diberikan makanan yang sehat, dijaga nutrisi dan cairannya. Nah, diberikan perawatan juga, bisa diberikan obat penurun panas misalnya seperti itu. Atau ada misalnya toga, tanaman obat keluarga, apakah itu di pekarangan rumah atau di belakang rumah, ditanamlah tanaman obat-obat keluarga seperti misalnya jahe, kunyit, temulawak dan lain sebagainya. Yang itu memang khasiatnya itu bagus kalau dari segi herbal, seperti itu. Mempertahankan suasana rumah yang sehat. Nah, ini berarti harus dijaga higienitas
rumah, kebersihan rumahnya. Menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, jadi misalnya kalau ada vaskes di sekitar dekat rumahnya, maka bisa dikunjungin. Misalnya kalau untuk bayi balita, lakukan mengikuti posyandu. Kan untuk melihat apa? Tumbuh kembang si bayi ataupun balitanya. Dengan dilihat nanti ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya. Nanti dilihat ini bagaimana progresnya, apakah signifikan atau tidak. Melalui apa nanti kalau melihat tinggi badan dan juga berat badan dari posyandu itu nanti ada dicatat di KMS, kartu menuju sehat. Nah, kalau dia masih dalam garis hijau berarti masih dikatakan normal, bagus. Tapi kalau sudah BGM di bawah garis merah itu yang dikhawatirkan. Nah, kalaupun di atas juga garis garis hijau, nah itu juga kita agak khawatir. Gitu. Jadi tidak boleh, harus tetap berada di kurva yang garis hijau seperti itu. Penerapan promosi kesehatan di rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga terdapat banyak sekali masalah tentang kesehatan akibat kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 10 ya indikatornya kan, nanti terakhir ada. Nah, berarti di sini kurangnya pengetahuan dan informasi dan juga edukasi di sini tambahin. Ya, jadi komunikasi, informasi dan juga edukasi di sini berperan penting dalam penerapan prokes di rumah tangga. Nah, PHBS itu sendiri sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang ataupun keluarga bahkan masyarakat yang nantinya mampu menolong dirinya sendiri, berarti dia mandiri nih, tidak ada bantuan orang lain, dia sendiri bisa di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan. Nah, jadi fokusnya kepada per individualnya, dia sendiri. Nah, PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan PHBS itu sendiri serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi agar tahu dan juga mau mampu termasuk dari visi misi promosi kesehatan, mau dan mampu. Dia tahu tapi nggak mau dan nggak mampu, sama aja, nonsen kan? Jadi harus dia komplit, lengkap, tahu, mau dan juga mampu. Kalau dia sudah tahu dan mau tapi nggak mampu, sama aja, kurang efektif. Jadi memang nanti ada faktornya ke sini, predisposisi. Jadi emang harus dia tahu, mau bahkan mampu. Untuk apa? Untuk merubah perilaku yang tadi kurang baik menjadi baik, sehingga dia dapat menjaga dirinya itu menjadi lebih sehat lagi. Karena kan kita public health ini kan dia lebih cenderung fokusnya kepada prevent dan juga promote, pencegahan dan juga mempromosikan, yang menyebar luaskan. Nah, ini tadi yang faktor-faktor yang mempengaruhi dari PHBS rumah tangga. Ada 3 predisposing, ini menurut Green ya, Lawrence Green. Predisposing, enabling, dan juga reinforcing. Nah, predisposing itu sendiri apa? Faktor-faktor yang mempermudah atau dapat mempredisposisikan terjadinya perilaku seseorang. Antara lain apa ya contohnya? Seperti pengetahuan, sikap, keyakinan, trust, kepercayaan, nilai-nilai tradisi, dan lain sebagainya. Nah, ini dia bentuk dari faktor-faktor yang predisposing. Dia dapat mengubah nih perilakunya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Ataupun yang tadinya tidak mau menjadi mau, itu masuk kepada sikap. Nah, enabling, faktor-faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan yang dimaksud. Antara lain seperti apa? Sarana, prasarana, fasilitas untuk terjadinya perilaku kesehatan. Jadi bentuknya ini seperti fasilitas kesehatan ya, apakah dari klinik ataupun rumah sakit dan lain sebagainya. Reinforcing, faktor-faktor yang mendorong. Jadi kalau untuk predisposing dia predisposisinya ya, faktor pemudahnya. Kalau untuk enabling pemungkin, faktor pemungkin. Dan kalau untuk reinforcing berarti faktor pendorong, seperti itu. Nah,
atau memperkuat terjadinya perilaku meskipun seseorang tahu dan mampu untuk berperilaku sehat tapi tidak melakukannya. Nah ini bisa melalui dukungan dari keluarga maupun dukungan dari tenaga kesehatan, nakes. Di sini ada bentuk penerapan promosi kesehatan di rumah tangga atau di keluarga. Nah, dalam rumah tangga terdapat banyak sekali masalah tentang kesehatan akibat kurangnya pengetahuan. Ini tadi sudah ya. Nah ini sasaran dari PHBS utama di rumah tangga adalah seluruh anggota keluarga. Yang pertama PUS, pasangan usia subur. Berarti ini bisa yang sudah menikah. Nah, kalau US apa? Wanita usia subur. Rentang umurnya dari berapa sampai berapa? 15 sampai ayo. Yes, 45 tahun. Jadi ada bus ya. Ibu hamil dan juga menyusui. Nah, ini dia sasaran PHBS di rumah tangga, karena kita harus memberikan edukasi tentang bagaimana supaya kehamilan itu baik-baik saja dan bagaimana nanti menyusui, karena kan sudah melahirkan berarti akan ada IMD nih, inisiasi menyusu dini pada bayi. Setelah itu lanjutkan dengan menyusui pada bayi. Kita ajarkan bagaimana teknik menyusui yang benar. Seperti itu. Nah, anak dan remaja, ya tadi sudah yang di primary target, lanjut usia atau usia lanjut, dan juga pengasuh anak. Kalau di sini babysitter atau nanny, ya. Nah, di sini usia lanjut, jadi ada dia namanya middle age, ya. Nah, middle age itu pertengahan usia untuk yang lanjut usia. Umur berapa sampai berapa middle age? Yes, 45 sampai 59 tahun. Nah, jadi ini bentuk sasarannya ada 5 poin. Nah, ada bentuk indikatornya. Nah, ini dia yang paling menarik. 10 indikator PHBS dalam rumah tangga. Nah, yang pertama, persalinan ditolong oleh tim tenaga kesehatan atau tenaga medis. Nah, kenapa coba? Persalinan itu harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Biar tidak nanti kesalahan kayak kasih. Terjadinya kesalahan saat melahirkan. Yang lain? Dia steril. Nah, jadi dia kenapa harus ditolong? Supaya terhindar dari infeksi, ya, dan juga bayi dan juga ibunya itu selamat. Jadi memang harus ditolong oleh yang berkompeten di bidangnya, khususnya di sini tenaga kesehatan, apakah itu dokter, kandungan ataupun bidan, seperti itu. Memberi bayi ASI eksklusif, kenapa? ASI eksklusif itu berapa bulan? 0 sampai berapa? 0 sampai 6 bulan. Nah, kenapa harus diberikan ASI eksklusif? Ya. Kenapa? Agar tumbuhan bayi lebih optimal. Oke, agar pertumbuhan bayi lebih optimal, tumbuh kembangnya terjaga. Dan ASI eksklusif itu sangat bagus untuk kekebalan tubuh si bayi, untuk antibodi si bayi. ASI eksklusif. Ya, jadi emang diberikan 0 sampai 6 bulan, tidak dicampur oleh MPASI, ya, tidak boleh campur oleh makanan tambahan lainnya, khusus hanya ASI aja selama 6 bulan. Menimbang balita setiap bulan, kenapa? Ya, supaya tahu tumbuh kembang si bayi itu melalui nanti KMS, ya, kalau di posyandu ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Menggunakan sarana air bersih untuk terhindar dari penyakit. Jadi emang kalau air bersih itu kan dia tidak berbau,
Ya, salat air ya, transmisi tidak terasa, tidak berwarna. Nah, jadi emang harus kita konsumsi air yang bersih dan juga sehat melalui minuman dan juga makanan. Seperti itu. Mencuci tangan pakai sabun, CTPS, di bawah air yang mengalir di sini. Ada berapa tekniknya? 6. Bagaimana caranya? Ada yang berani untuk ditampilkan ke depan? Esther, silakan Esther. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir dengan teknik 6 langkah. Ya, di tengah boleh. 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Kedua telapak tangan digosok. Ya, boleh diikutin dengan tekniknya. Yang kedua, cuci tangan sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Setelah itu ibu jari dua kanan kiri. Yang keempat, kukunya seperti di atas telapak tangan. Yang kelima, sela-sela jari. Balik ya. Ada yang mau melengkapi? Ya, terima kasih Esther, silakan. Ya, sayap kanan dan sayap kiri sekarang satu lagi. Yuli mungkin? Silakan Yuli. Harus tahu kita mencuci tangan pakai sabun dan tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. 6 langkah cuci tangan di bawah air yang mengalir. Yang pertama kita gosok tangan kedua tangan kita, kemudian punggung tangan kita kanan dan kiri, kemudian sela-sela jari. Setelah itu kita berikan gini, kita kunci baik tangan di sini maupun secara bergantian. Setelah itu ibu jari secara bergantian juga, kemudian kuku dan secara bergantian. Baru di Sebelum terima kasih Yuli. Sebelum cuci tangan dilepaskan dulu aksesoris yang ada di tangan, apakah itu cincin, gelang ataupun jam. Tangan juga digulung. Setelah itu basahin tangan dari mengalir. Setelah itu memakai hand wash, ya, ada sabun cuci tangan. Lalu kita melakukan teknik 6 langkah. Pertama cuci tangan. Ini. Setelah itu jadi harus ditarik seperti ini supaya kumannya itu setelah jarinya itu ditarik. Lalu buku-buku jari. Jadi bukan ini ya. Setelah itu jempolnya diputer. Lalu ujung-ujung jari. Lalu dibilas di lalu dikeringkan ataupun dikain. Nah, seperti itu. Kita cukupkan. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Cukup, pas. Oke, kalau pas kita tutup aja pertemuan kita yang ke-9 ini tentang promosi kesehatan di rumah tangga atau keluarga. Ya, dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. siang, Bu.